Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia bisa kembali hadir bersama pemirsa semuanya di acara kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Bincang Pengawasan. Ya, dan pagi hari ini kita kedatangan narasumber kita yang super duper ganteng. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak auditor kita yang satu ini, Bapak Abdul Aziz Nur. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Aini. Tapi tadi belum dikenalkan, saya sudah mengenal nama ibu hostnya. Oh gitu ya? Iya. Kan karena kita satu kantor. Betul, iya. Bagaimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Baik Pak Aziz, sebelum kita berbincang-bincang nih pada pagi hari ini, mari kita sapa dulu untuk teman-teman Satker Kementerian Agama yang ada di seluruh Indonesia, baik dari eselon 1 pusat maupun dari kantor wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Kabupaten dan Kota, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, kemudian ada apa lagi ya Pak Aziz? Balai Diklat juga ada, kemudian ada asrama haji, ada KUA. Iya betul. Sangat banyak sekali ya. Mungkin sesuai dengan tema kita hari ini ada yang perlu kita sapa, itu Basnas. Oh iya. Dan juga lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Iya betul. Di seluruh Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke baik, dan pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas seputar audit syariah. Sebelum kita mengupas tuntas audit syariah, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu atau mengenal lebih dekat dengan sosok narasumber kita pada pagi hari ini. Pak Aziz, kan kita sudah kenal lama ya? Nggak kenal lama juga ya? Lumayan. Lumayan ya. Kalau boleh tahu Pak Aziz ini aslinya sebenarnya dari mana ya? Kalau saya asli dari kampung, Mbak. Saya dari Demak tepatnya. Oh, dari Demak, Jawa Tengah ya? Iya, betul. Iya, Pak Aziz ini berasal dari Demak, Jawa Tengah. Nah, untuk latar belakang pendidikan nih, Pak Aziz bisa diceritakan sedikit ke pemirsa yang ada di rumah? Kalau latar belakang pendidikan, saya ini termasuk produk asli Kemenak. Jadi dari mulai tingkat MI, MTS, Aliyah, itu semuanya di dalam Kementerian Agama. Jadi saya dari MI saya berada di Madrasah Hidayah Tasfiqut Thulab Salafiyah Kudus, TBS Kudus. Itu sambil mondok. Jadi 6 tahun di MI, itu juga saya 6 tahun mondok di Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Kudus. Itu yang MI. Terus kemudian sanawinya juga sama, masih di Madrasah TBS, Aliyah juga masih sama. Jadi memang mungkin saya tipikal termasuk orang yang ini ya, tidak bisa berpindah ke lain hati. Oh, nggak bisa move on ya dari Kementerian Agama ya. Betul. Iya, tapi Bapak Aziz ini adalah salah satu produk dari madrasah. Iya. Iya. Bahkan saya kuliah, alhamdulillah saya kuliah di Universitas Al Azhar Mesir, itu pun beasiswa dari Kementerian Agama juga. Oh, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Iya. Bapak auditor kita yang satu ini, yang kebetulan Bapak Abdul Aziz ini adalah salah satu dari sekian auditor syariah yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak Aziz, bedanya auditor biasa dengan auditor syariah itu apa? Wah, kalau kita berbicara perbedaan auditor biasa dengan auditor syariah itu sekilas saja ya. Kalau sekilas saja itu sudah beda. Ya, kalau sekarang itu kan biasanya sekarang itu kan kita sedang lagi boomingnya yang syar'i ya. Ada namanya hijrah. Tapi bukan berarti ini auditor yang hijrah. Jadi auditor syariah itu bukan auditor yang hijrah dari auditor konvensional ke syariah, bukan. Jadi maksud daripada auditor syariah ini memang sedikit berbeda dengan auditor syariah yang ada di negara kita yang selama ini mengaudit lembaga keuangan syariah atau LKS. Jadi kalau selama ini kan LKS itu diaudit secara syariah oleh auditor atau dalam hal ini itu adalah akuntan syariah. Nah, kalau kita ini berbeda karena kita tidak mengaudit LKS, tetapi yang kita audit itu adalah lembaga-lembaga zakat. Jadi ini khusus, sangat berbeda.
Dan ini merupakan yang pertama kali, bisa jadi mungkin ini yang pertama kali ada di Indonesia atau mungkin bisa jadi di Asia Tenggara. Wah. Bisa jadi, meskipun memang yang kami dengar di Malaysia juga sudah ada audit syariah, tapi sampai sejauh ini kami belum mendapatkan gambaran secara utuh terkait dengan audit syariah terhadap lembaga-lembaga zakat yang ada di Malaysia. Begitu, itu sedikit perbedaannya. Sedikit perbedaannya ya menyesuaikan dengan zaman. Oh iya, jadi tuntutan zaman juga betul, ya. karena kan sekarang, apalagi sekarang lembaga-lembaga filantropi seperti lembaga-lembaga amil zakat dan juga yang lain itu kan sangat begitu banyak menjamur di Indonesia. Jadi kalau tidak kita awasi, tidak kita monitoring, tidak kita kendalikan bareng-bareng, itu kita khawatirkan itu dana umat akan disalahgunakan. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira ini untuk syaratnya menjadi auditor syariah itu ada syarat tersendiri nggak sih gitu dibandingkan dengan auditor yang tanpa gelar syariahnya? Iya. Jadi sebelum kita masuk kepada syarat menjadi auditor syariah, itu kita buka dulu ya di undang-undangnya, di Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, yang kemudian ada turunannya berupa peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa pengelolaan dana zakat itu harus diaudit syariat dan audit keuangan. Audit syariat ini dilakukan oleh kementerian yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini Kementerian Agama. Sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Kalau akuntan publik ini berarti mengacunya nanti itu kepada PSAK 109 tentang kesesuaian syariah, akuntansi syariah. Nah, karena di PP ini sudah disebutkan bahwa yang melaksanakan audit syariah ini adalah Kementerian Agama, maka berarti yang punya wewenang untuk melaksanakan audit syariah ya hanya Kementerian Agama. Dalam hal ini Menteri Agama juga sudah menerbitkan PMA 41 tahun 2016 terkait pengawasan di lingkungan Kementerian Agama, bahwa salah satu tugas daripada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan audit. Salah satunya adalah audit syariah. Ini memang sedikit berbeda mungkin yang dipahami teman-teman ya. Karena kalau di PMA 42 tahun 2016 terkait struktur organisasi Kementerian Agama, itu memang di Bimas Islam itu terdapat subdit pengawasan dan audit syariah. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa Direktorat Jenderal Bimas Islam itu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga zakat dan juga melaksanakan fungsi apa tuh namanya, yang mengarahkan. Jadi mengarahkan dan juga fungsi, jadi bukan fungsi pengawasan dalam bentuk audit, tetapi fungsi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan juga dalam bentuk akreditasi dan juga dalam bentuk pengawasan lainnya. Sedangkan untuk fungsi audit dikembalikan sesuai dengan PMA 41 2016 itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Iya. Ini kita serasa lagi di bandara ya. Betul. Tadi ada suara pesawat. Ini efeknya luar biasa. Iya, mungkin nanti suaranya masuk ke videonya ya. Nah, untuk menjadi auditor syariah itu diperlukan diklat khusus juga atau enggak? Oh iya, betul. Karena untuk menjadi seorang auditor syariah itu perlu skill khusus dan juga perlu pemahaman, minimal adalah pemahaman terhadap terhadap syariah Islam atau terhadap perfikihan ya terhadap perfikihan terutamanya terkait dengan zakat. Karena ini yang kita audit adalah lembaga zakat, berarti auditor itu harus menguasai dan juga memahami bagaimana segala bentuk yang terkait dengan zakat, baik mulai persyaratan zakat, manajemen zakat, pengelolaannya, pendayagunaan, pendistribusian, pengumpulan, dan pelaporannya. Jadi secara tidak langsung memang selama ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur
bahwa auditor syariah itu harus misalnya sarjana apa memang belum ada. Oh, belum ada ketentuan. Belum ada ketentuan khusus, tetapi kalau melihat berdasarkan profesional, melihat berdasarkan skill dan juga bidang yang harus dikuasai, setidaknya yang menguasai di bidang zakat itu berarti teman-teman yang lulusan syariah minimal ya. Memang tidak menutup kemungkinan teman-teman dari background yang lain, background sarjana yang lain, tidak menutup kemungkinan untuk bisa ikut menjadi auditor syariah. Makanya salah satunya untuk menjadi auditor syariah ini harus mengikuti diklat sertifikasi akuntansi syariah zakat. SAS zakat dalam ya. Itu diklatnya berapa lama ya Pak Aziz? Itu kalau diklatnya itu yang melaksanakan kan IAI ya, itu dilaksanakan itu dalam 3 tahap. Jadi ada tahapan yang pemula, jadi ada 3 level. Jadi nanti auditor yang sudah menyelesaikan diklat ini minimal 1 level diklat itu sudah bisa diterjunkan untuk melaksanakan audit syariah. Oh, seperti itu. Jadi memang nanti kita harapkan seluruh auditor di Itjen Kemenak itu semuanya ikut diklat SAS zakat. Nanti kita harapkan seperti itu. Jadi nanti sebelumnya berarti sudah ada berapa auditor ya yang ikut? Kemarin yang sudah ikut diklat ada 30 auditor, cuma berhubung pada waktu pelaksanaan ujiannya itu ada beberapa auditor yang berhalangan hadir. Jadi alhamdulillah kemarin yang sudah mengikuti ujian dan lulus itu alhamdulillah ada 24 auditor. 24 auditor ya. 24 auditor ini sebenarnya sangat kurang sih ya Mbak ya. Seluruh Indonesia kan Basnas itu kan ada di provinsi dan kabupaten ya. Betul. Jadi kalau 24 auditor mengaudit syariah seluruh Basnas pusat, provinsi, kabupaten, ya mungkin nggak bisa pulang ke rumah kayaknya auditor itu. Iya. Full ya nanti HP-nya bisa 32 hari. Udah lebih dong ya. Tapi ini memang awal yang bagus ya, karena memang dibutuhkan juga. Betul. Karena memang esensinya emang auditor syariah itu dibutuhkan. Iya. Dan ini memang menjadi ciri khas daripada Kementerian Agama ya kan? Betul. Karena memang sesuai dengan PP kan yang berhak melaksanakan audit syariah ini Kementerian Agama. Iya. Jadi ini akan menjadi ciri khas tersendiri dari Kementerian Agama bahwa audit syariah terhadap lembaga zakat itu hanya dilakukan oleh Kemenak. Jadi auditor yang lain baik itu inspektorat daerah, BPK, BPKP, ya mungkin boleh datang memeriksa, tapi bukan dalam sebagai audit syariah. Mungkin audit yang lain, audit tujuan tertentu atau apa gitu. Iya, betul. Untuk pelaksanaan audit syariah sekarang ini sudah mulai dilaksanakan ya Pak Aziz? Alhamdulillah sekarang ini kita sudah ada satu tim yang bahkan sampai saat ini tim ini masih sedang proses ongoing melaksanakan audit syariah ya. Di Basnas Pusat. Oh, di Basnas Pusat. Iya, di Basnas Pusat. Karena ini merupakan pelaksanaan audit syariah yang pertama kali sejak terbitnya PP 14 tahun 2014. Maka kemarin sebagaimana kata pesan dari Pak Menteri Agama dan juga Bapak Inspektur Jenderal, kita diamanahkan untuk benar-benar melaksanakan audit ini dengan optimal biar sampai tuntas. Karena ini yang pertama kali audit syariah dilaksanakan, jadi ini diharapkan ini bisa menjadi sebuah rumusan baru terkait metode, instrumen, dan juga yang lain-lain terkait dengan audit syariah. Jadi nanti kedepannya biar seluruh auditor Kementerian Agama itu bisa melaksanakan audit syariah ini. Syukur-syukur nanti mungkin bisa jadi mungkin di beberapa Basnas dan daerah dan juga LAS, syukur-syukur nanti mungkin bisa juga kita ikutkan diklat minimal menjadi pengawas syariah. Oh, ya. Jadi bisa diikut sertakan dari bisa. Seperti itu karena mereka juga ikut diklat juga ya. Betul, karena kan juga sebenarnya pengawas syariah itu dibutuhkan di setiap lembaga filantropi zakat. Jadi di setiap Basnas dan juga LAS itu kita butuhkan ada Dewan Pengawas Syariah. Ya. Soalnya kalau tidak ada Dewan Pengawas Syariah kan tidak bisa mengandalkan kita. Betul. Kita kan orangnya sedikit. Bisa jadi nanti kita datang ke misalnya ke Basnas Kulon Progo
itu bisa jadi 5 tahun sekali nanti itu. Kan kalau ada Dewan Pengawas Syariah itu sangat terbantu. Iya. Nanti insya Allah kita akan bersinergi dengan, kita akan membantu mengajak teman-teman dari Basnas daerah dan LAS untuk bersama-sama nanti kita belajar tentang pengawasan syariah. Nah, kira-kira kisi-kisinya nih untuk pada saat pelaksanaan audit syariah ini, yang diaudit itu apa sih? Apa ya? Mungkin satker-satker di daerah ya, apalagi ini khususnya Basnasnya mungkin ya, yang memang satker yang khusus diaudit syariah ini. Nurka, apa sih sebenarnya yang diaudit itu apa aja gitu? Mungkin bisa sedikit berbagi kisi-kisi. Bisa. Kalau kita kan insya Allah prinsip kita terbuka ya. Kita akan saling berbagi ilmu dan sebisa mungkin nanti seluruh teman-teman di daerah di bawah juga semua bisa melaksanakan fungsi daripada audit syariah ini bareng-bareng. Iya, kan fungsi konsultasinya kan juga ada kan ya? Betul, iya. Jadi kalau audit syariah itu pertama kan perlu kita petakan dulu, perlu kita ketahui siapa yang diaudit gitu kan. Nah, kalau yang diaudit itu kan jelas, jadi Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas daerah, kabupaten atau kota, dan juga lembaga-lembaga amil zakat baik itu skala nasional, skala provinsi maupun skala kabupaten. Sebentar dipotong. Total semua jumlah Basnas ada berapa sih kalau boleh tahu? Kalau totalnya malah saya lupa nih Mbak. Banyak ya? Betul, saking banyaknya. Jadi hampir sama dengan jumlah Kementerian Agama. Jumlah satker di Kementerian Agama. Jadi minus madrasah ya. Nah, gitu. Jadi hampir sama. Memang tidak semua kabupaten ada basnasnya seperti di daerah-daerah di daerah-daerah teman-teman kita agama yang lain itu memang tidak ada basnas. Tapi insya Allah seluruh provinsi sudah ada. Nah, yang kita audit itu apa? Karena ini terkait kita melakukan audit syariah atas pengelolaan dana zakat. Berarti yang kita audit itu pertama adalah kita mengaudit pengelolaan pengumpulan dana zakat. Kemudian kedua kita mengaudit pendistribusian atau penyaluran dana zakat. Kemudian ketiga kita mengaudit manajemen dari organisasi atau lembaga tersebut. Jadi baik dari segi penataan organisasi, terus juga penataan SDM-nya, dan juga aturan-aturan internal organisasi. Kemudian yang terakhir kita mengaudit laporan pengelolaan dana zakat. Ini tidak hanya dana zakat saja, juga ada dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Jadi kita mengaudit apakah ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Dalam hal ini memang syariah ini yang kita jadikan dasar dan acuan adalah fikih yang telah yang dalam hal ini beberapa keputusan fikih ini yang telah dikeluarkan oleh baik Kementerian Agama atau pemerintah, terus juga Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI, ataupun fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga fatwa dari organisasi ormas seperti NU, Muhammadiyah, terus Persis, Al-Wasliyah, dan lain-lain. Selama itu memang sudah ada fatwa-fatwa yang sudah terlembagakan, maka itu bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakan zakat sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ya, karena menurut saya ini kan karena berhubungan dengan hukum fikih ya, ini kan sangat-sangat harus hati-hati sekali gitu. Apalagi ini juga bukan duit sembarangan. Betul, ini kan dana umat ya. Dana umat betul ya, sekali pemirsa. Jadi kalau uang umat harus kembali kepada umat. Jadi tidak boleh ada uang yang mengendap di rekening. Jadi kalau dana zakat itu berbeda dengan misalnya APBN atau APBD. Jadi kalau dana zakat itu prinsipnya harus segera kita salurkan. Tidak boleh ada saldo pada akhir tahun anggaran. Nah, kira-kira nih sebelum kita menuju ujung bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kira-kira apa nih
harapan dan juga apa ya, impian juga harapan dari seorang Pak Abdul Aziz Nur, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, terkhususnya untuk audit syariah ini. Kira-kira harapannya apa? Bisa juga untuk kantor kita sih. Kira-kira apa nih? Kalau harapan dari saya pribadi dan juga mungkin mewakili anggota tim dari audit syariah yang sekarang sedang melaksanakan audit syariah ya. Kalau harapan kita dari tim, kita berharap mudah-mudahan nanti hasil dari pelaksanaan audit syariah pada Basnas Pusat ini nanti bisa menjadi trigger atau bisa menjadi pintu masuk untuk kita nanti kita bisa melaksanakan perbaikan dan juga pengembangan yang lebih baik untuk semua lembaga-lembaga filantropi zakat, baik yang Basnas, badan maupun yang swasta gitu. Jadi kita juga berharap kedepannya itu kepercayaan masyarakat sangat tinggi, sangat besar. Karena zakat ini kan masuk sebagai salah satu dari nawacita Bapak Presiden kita. Betul. Yaitu perkembangan atau peningkatan ekonomi kerakyatan. Betul. Dalam hal ini ekonomi umat, ya kan? Maka ini juga menjadi salah satu visinya Bapak Menteri Agama, bahwa memang kita harus meningkatkan ekonomi keumatan. Betul. Mungkin dalam hal ini untuk agama Islam bentuknya zakat dan wakaf, dan agama yang lain nanti ada lagi. Kita harapkan seluruh Basnas dan juga LAS di seluruh Indonesia dapat menerima kami dan dapat siap untuk diaudit syariah, karena memang ketentuannya di PP seperti itu. Jadi itu ya? Ketentuannya lembaga amil zakat dan juga Basnas itu harus siap untuk dilaksanakan untuk diaudit syariat. Kalau dia tidak siap untuk diaudit syariat, maka dia tidak berhak mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Dan itu salah satu syarat. Jadi kalau tidak ada izin operasional berarti ya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita tutup izin kalau belum punya izin operasional berarti otomatis lembaganya kita tutup. Jadi kami harapkan kepada seluruh LAS yang belum berizin segera urus izin ke Kemenak dan segera perbaiki semua dokumen-dokumen terkait zakat, baik itu pengumpulan, pendistribusian maupun pendayaguan dan pelaporan. Itu, insya Allah kita siap membantu untuk konsultasi dan yang lain-lain. Baik, itulah tadi pemirsa bincang-bincang pengawasan kita dengan Bapak Auditor kita yang satu ini, yang sangat-sangat inspiratif dan juga memberikan kita banyak ilmu juga pada pagi hari ini, yaitu Bapak Abdul Aziz Nur. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diajak bincang-bincang pada pagi hari yang penuh dengan angin-angin yang sesuai ini ya. Walaupun tapi sayangnya belum ada ditawarin minum nih tadi ini ya. Saya dipersilakan untuk minum dulu. Takutnya lagi puasa enggak ya? Enggak puasa ya. Iya, silakan untuk ini hari Selasa atau hari Senin ya? Hari Selasa, karena kita syutingnya itu setiap hari Selasa dan Jumat. Iya, dipersilakan Bapak Aziz untuk dinikmati. Terima kasih, Mbak ini juga mohon dinikmati. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu cukup sekian bincang pengawasan kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang pengawasan setiap Selasa dan Jumat yang tayang di seluruh media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nanti di mana aja, alamat-alamatnya ada di bawah sini. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga Pak Aziz, mohon maaf. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.